Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Di setiap minggunya program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, tingginya prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia ternyata tidak diikuti oleh tingginya penggunaan layanan kesehatan jiwa. Sumber daya kesehatan jiwa di Indonesia juga masih terbatas. Hal ini mengindikasikan belum terpenuhinya kebutuhan layanan Keswa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk bersama-sama berinvestasi di bidang kesehatan jiwa. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesehatan jiwa untuk semua, investasi lebih besar dan akses lebih luas untuk semua. Kita akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu Dr. Abdullah Syahab, SPKJ, dari Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Malam. Waduh, ini dokternya dari tadi datang itu senyum terus. Harus selalu tersenyum. Selalu tersenyum ya, ini ya dokter ya. Supaya daya tubuhnya meningkat. Oh, Iya, harus seperti itu. Kalau berhubungan dengan dokter ini berbicara apalagi ini memang tentang kesehatan pastinya ya dokter. Ya. Bagaimana ini dokter untuk kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun di masa pandemi seperti ini ya dokternya harus okay. tetap semangat dan tetap sehat pastinya. Baik dokter, pada malam hari ini kita membahas Hari Kesehatan Jiwa. Kesehatan jiwa untuk semua, investasi lebih besar dan akses lebih luas untuk semua di mana saja. Wah, ini temanya luar biasa ini dokter ya. Untuk lebih memahami lagi nih dokter untuk kesehatan jiwa ini sendiri. Apa itu kesehatan jiwa dokter? Sebetulnya kalau kita, terima kasih Mbak Indah ya. Sebetulnya kalau kita ngomong tentang masalah kesehatan jiwa itu sangat-sangat luas aspeknya ya enggak. Artinya kesehatan jiwa itu tidak hanya jiwa saja. Tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan jiwa ya. Selain ada namanya faktor fisik kan badan kita ya, secara jasmani ya. Itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa kita ya. Kemudian ada faktor-faktor lain ya. Bisa faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi. Satu lagi mungkin faktor pandemi sekarang ini ya. Ya, faktor pandemi sekarang ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa kita semua ya. Ujung-ujungnya ada kecemasan yang berlebihan, ada ketakutan, ada kekhawatiran akan tertular ya oleh pandemi ini ya, oleh virus corona ini. Makanya kalau kita ngomong kesehatan jiwa sangat luas aspeknya. Oke, berarti memang kesehatan jiwa ini sendiri memang meliputi seperti lingkungan, keluarga, dan kesehatan pun memang ini sangat penting ya dokter. Betul. Kesehatan jasmani, rohani, jiwa juga ini memang harus penting sekali ini ya dokter ya. Kalau untuk penyebab gangguan kejiwaan sendiri mungkin ini dokter, untuk mungkin ada gejalanya atau mungkin dari penyebabnya sendiri ini itu bagaimana? Ya. Yang saya sampaikan tadi sebetulnya kalau gangguan jiwa itu sebetulnya banyak faktor yang mempengaruhinya ya enggak. Kalau kita ngomong kesehatan jiwa atau gangguan jiwa, ada beberapa jenis ya, Ada yang namanya gangguan cemas, gangguan depresi, ada gangguan jiwa berat lainnya ya, Hal-hal ini bisa terdeteksi atau kita ketahui ya kalau umpamanya ada gejala-gejala ya, gejala-gejala yang dialami oleh yang bersangkutan. Dari mana gejala itu muncul, dari mana gejala itu tahu, sebetulnya selain si pasien sendiri atau si penderita sendiri yang mengalami, tapi kita yang di sekitarnya, terutama keluarga ya, keluarga itu akan mengetahui ada perubahan sikap dan perilaku ya dari si pasien. Artinya ada hal-hal yang di luar kebiasaan ya, ada hal-hal yang sifatnya aneh barangkali ya, aneh luar dari kebiasaan sehari-hari, itu bisa menunjukkan tanda-tanda adanya sesuatu ya, adanya sesuatu ya. Itu yang bisa kita cepat-cepat kita tanggapi, barangkali kita cepat-cepat konsultasi ke dokter. Ke dokter ya, baik. Dokter, kalau untuk kesehatan jiwa ini sendiri kan kita tidak bisa memprediksinya sendiri ya ini dokter ya. Mungkin dengan lingkungannya tadi, keluarganya tadi mungkin. Nah, kalau untuk orang ini sendiri mengalami perubahan sikap atau perilaku, kita bisa mendeteksinya bahwa dia terkena gangguan jiwa. Itu bagaimana itu dokter? Ya, sebetulnya kalau umpamanya kita menyebut apakah seseorang terkena gangguan jiwa atau tidak, ada yang saya bilang tadi utamanya ada perubahan sikap dan perilaku,
ada perubahan emosi. Tapi intinya ada 3 yang berubah sebetulnya ya. Betulnya ada fungsi-fungsi fungsi sosialnya, fungsi pekerjaannya, fungsi mengisi waktu luangnya. Apabila ketiga ini terganggu, maka kita sebut kemungkinan akan mengalami gangguan jiwa. Seorang yang biasanya bekerja, rajin bekerja, tiba-tiba jadi males, ya nggak datang, umpamanya ada pekerjaan terbengkalai, ya. Kemudian yang biasa bersosialisasi, berkumpul, ketemu dengan teman-teman, tiba-tiba menarik diri, yang biasanya ngobrol bareng sama keluarga, makan bersama di rumah, umpamanya tiba-tiba hanya di kamar saja, umpamanya tidak semua berkumpul dengan anggota keluarga yang lain. Nah, itu hal tersebut yang mengindikasi adanya suatu gangguan. Apakah gangguan jiwa atau tidak, ya tetap nanti yang ahlinya yang akan menilai. Oke, baik. Kalau untuk gangguan sendiri ini dokter ya, ini kan ada gangguan yang berat atau mungkin juga ada gangguan ringan ini dokter. Betul ya. Nah, kalau untuk gangguan berat dan gangguan ringan ini sendiri, seperti perubahan tadi, seperti dari dia bekerja terus tiba-tiba dia tidak bekerja, betul, ya. Dari mungkin dia bersosialisasi tiba-tiba dia murung. Iya. Nah, ini untuk gangguan-gangguan itu seperti apa itu dokter, bagaimana? Ya kalau umpamanya, kalau lebih spesifik lagi yang saya bilang tadi, ada gangguan cemas, ada gangguan depresi, ada gangguan jiwa berat lainnya, ya enggak. Untuk menentukan gangguan jiwa tersebut ya kita harus ketemu dengan dokter ya, apakah gangguan jiwa ini apakah yang saya bilang depresinya atau cemasnya atau gangguan jiwa berat lainnya. Memang dia ada beberapa, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau gangguan jiwa ringan artinya dia bisa sembuh sendiri ya enggak. Gangguan jiwa yang ringan, yang sedang, kalau umpamanya secara mental dia kuat, secara mental dia bagus, dia akan pulih sendiri, dia akan sembuh sendiri. Tapi kalau dagangan jiwanya mengarah ke arah yang berat, dia harus perlu bantuan dokter. Ya, dia harus dapat obat, dia harus dapat suatu terapi supaya gangguan jiwanya yang jangan sampai bertambah berat ya. Oke, kalau untuk pertolongan mungkin nih dokter, untuk yang sudah gangguan jiwanya mungkin baik yang ringan ataupun yang sedang ini dokter. Untuk pertolongan pertamanya sendiri itu bagaimana dokter? Ya sebetulnya kalau umpama kita pertolongan pertama terjelas dari keluarga dulu sendiri ya. Sesuai dengan tema ya, dengan tema global tadi tentang kesehatan jiwa. Sebetulnya yang paling utama ya adalah yang masyarakat paling terkecil ya adalah keluarga. Biasanya kalau keluarga umpamanya ada anggota keluarganya mengalami hal-hal umpamanya lain daripada yang lain, menunjukkan suatu keanehan, ada satu perubahan, anggota keluarganya harus mulai bertanya ya, ada apa dengan anggota keluarganya ini, ada apa, sebabnya apa, mengapa dan bagaimana ya enggak. Itu harus kita evaluasi, kita eksplorasi, kita tanya apa sebabnya, kenapa sampai terjadi seperti ini. Ya, biasanya kan ada satu konflik atau masalah yang menyebabkan seseorang ya mengalami perubahan sikap dan perilaku tersebut. Oke, baik. Kalau untuk pelayanan sendiri ini dokter, pelayanan serta layanan kesehatan jiwa yang ada saat ini itu bagaimana dokter? Ya, hubungan tema juga akses kesehatan. Oke, kalau kita sebut satu pelayanan kesehatan, sebetulnya dari pusat pelayanan kesehatan yang paling kecil ya, mungkin puskesmas atau puskesmas pembantu. Ya, puskesmas pembantu. Jadi kalau umpamanya ada pasien-pasien dengan masalah-masalah kejiwaan ya, dia bisa minta bantuan kepada tenaga kesehatan terdekat. Bisa dokter keluarga, bisa puskesmas, bisa pustu ya enggak. Kalau sekarang kan obat-obat untuk gangguan jiwa kan sudah cukup tersedia ya, sudah cukup tersedia di puskesmas maupun di rumah sakit yang lain. Tidak melulu hanya rumah sakit jiwa. Jadi pertolongan untuk masalah-masalah gangguan jiwa bisa ke sarana pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah, itu yang pertama ya. Kalau umpamanya di puskesmas atau rumah sakit umpama yang tidak punya dokter spesialis kedokteran jiwa, ya dia bisa langsung ke rumah sakit jiwa untuk penanganan lebih lanjut atau ke rumah sakit Muhammad Usid. Oke, berarti memang kalau untuk aksesnya sendiri ini kan sudah lebih luas ya dokter ya. Betul. Sudah ada di mana saja, ini bisa diakses juga di mana saja. Berarti di puskesmas pun bisa sekarang dokter ya? Nah, sebetulnya untuk masalah-masalah gangguan jiwa bisa dilayani oleh puskesmas. Obat sudah cukup tersedia, tetapi yang masih belum tersedia adalah tenaga psikiaternya, dokter spesialis kedokteran jiwanya. Karena dokter spesialis kedokteran jiwa ini jumlahnya sangat terbatas. Ya, contohnya dari jauh-jauh di Sumatera Selatan saja, mayoritas psikiater ada di kota Palembang. Di kabupaten cuma ada, saya kalau nggak salah di Kabupaten Muara Enim ya ada satu orang psikiater.
Kemudian ada psikiater dari Palembang yang bertugas ke Rumah Sakit Sekayu. Ada juga yang ke Rumah Sakit Umum Prabu Mulih, ya enggak, seminggu sekali. Nah, untuk kabupaten-kabupaten yang lain itu belum terjangkau oleh tenaga spesialis kedokteran jiwa. Nah, ini mungkin tantangan bagian. Makanya tema global seperti itu, yang tema global itu seperti itu. Artinya kesehatan jiwa itu dari unsur yang terkecil, yaitu keluarga, terus sampai ke rumah sakit, ya enggak, terus sampai ke pemerintah barangkali, supaya akses tadi ketersediaan tenaga dokter spesialis kedokteran jiwa menyeluruh, ya, lebih banyak tersedia tenaganya, ya. Baik, berarti memang juga terbantu ya dokter ya, dari keluarga dulu, Betul, lingkungan, ya. nanti apabila memang belum teratasi memang ke dokter Ya. spesialisnya ya, Ya. dokter ya. Oke, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali Oke, dokter, ya. dan untuk Ya. pemirsa di rumah kita jeda dulu iklan sebentar. Kami masih bisa menerima telepon Anda di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh